Kami mengundang rekan-rekan wanita untuk hadir dalam MS Women Fellowship yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, pukul 10 pagi di Convention Hall 2 lantai 6 dengan tema Pikiran Kristus yang akan dilayani oleh Ibu Yeti Indah Suryani. Luangkan waktu Anda untuk hadir dan ajak juga rekan-rekan wanita lainnya. Bersama-sama kita akan dikuatkan dan diberkati melalui firman dan persekutuan ini. Semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan Gereja Mawar Sharon bisa diperoleh di MyGMS App atau gms.id. Saudara, kita pasti senang ketika menerima sebuah janji. Apalagi yang berjanji adalah Tuhan. Dia bisa dipercaya dan tidak ada kecurangan sedikit pun. Apa yang menjadi janji Tuhan atas hidupmu? Apakah itu pemulihan hubungan keluarga, pemulihan ekonomi, atau pemulihan dari sakit penyakit, dan lain sebagainya? Mungkin saat ini situasi Anda tidak kunjung membaik, atau waktu penantian begitu lama. Ingatlah ini saudara, janji Tuhan tidak pernah salah, dan tidak pernah terlambat digenapi atas hidup Anda. Ini yang menjadi bagian kita sebagai anak-anaknya, yaitu meneguhkan hati dan menguatkan hati. Mungkin hidup tidaklah selalu mulus atau tidak luput dari yang namanya pengalaman, baik suka maupun duka. Tetapi jangan pernah ragu dan hilang kepercayaan terhadap Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berhenti menyertai Anda. Dia Tuhan dan Dia setia. Pastilah Dia akan menggenapi semua janji-janjinya atas hidupmu. Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Mawar Sharon. Bisa lambaikan tangannya dan serukan haleluya. Ya, kita semua ada di tempat ini karena kita sangat bersuka cita, karena kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit, bisa sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Karena saya percaya bahwa inilah yang menjadi intisari iman kita sebagai umat Kristen. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memang telah mengalami kematian dan kita telah memperingatinya di dalam Jumat Agung. Tetapi kita juga percaya bahwa kalau Tuhan kita hanya sekedar hidup lalu kemudian mati, lalu tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Tetapi kabar baiknya, karena kita juga percaya akan berita Injil, firman Tuhan, bahwa di hari ketiga Yesus telah dibangkitkan, dan itulah yang menjadi pengharapan bagi saya dan juga bagi Anda sekalian. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang di tempat ini ketika kita beribadah di pagi hari ini, kita mau membawa seluruh iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang Ia telah mengalami kematian, tetapi kuasa kebangkitannya juga ada di dalam seluruh kehidupan kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami letih, lesu, berbeban berat, Anda sedang putus asa, Anda kehilangan pengharapan, dengarkan baik-baik berita Injil yang mendatangkan kuasa dalam kehidupan Anda. Apabila Kristus Yesus telah bangkit, maka pengharapan Anda juga pasti bisa bangkit, hidup Anda bisa bangkit. Karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama, karena kita juga mau berdoa di hadapan Allah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita ya. Saya percaya kuasa kebangkitannya juga terjadi dalam kehidupan kita. Dengan penuh sukacita, hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Siap ya semuanya ya? Sebelum kita akan berdoa, kasih dulu salam buat sebelah kiri kanannya, katakan Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Happy Passover, selamat Paskah semuanya ya. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa, lalu sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini, di Minggu Paskah ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama sebagai umat Tuhan. Karena kami mau memperingati kalau ada kuasa kematian Yesus Kristus pada yang kami peringati di Jumat Agung yang lalu. Hari ini kami juga akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus karena merayakan kemenangan yang penuh dengan kuasa, merayakan peristiwa kebangkitan-Mu karena Allah Engkau begitu luar biasa ya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang ajaib, kebangkitan terjadi, iman kami pun juga dibangkitkan, pengharapan kami juga dihidupkan untuk kami semua menerima hidup yang kekal. Kami akan bersuka cita merayakan kemenangan-Mu atas maut, kami akan bersuka cita memuji menyembah Engkau ya Tuhan, memperingati dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat terkasih. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Siap untuk merayakan kebangkitan Tuhan, amin. Siap untuk merayakan kebaikan Tuhan atas kita, amin. Tepuk tangan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya.
lagi kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Bahwa Dia telah mati, Dia telah bangkit bagi kita semua dan hidup untuk kita. Haleluya. Ini kami Tuhan. Mari bersama-sama. Katakan. Adalah Yesus namanya menyembuhkan, oh, menyucikan, bahkan mati tebus dosa kami, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Mari semuanya katakan anak Allah, anak Allah, Yesus, amin. Oh, menyucikan Tuhan, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Kami tahu Tuhan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sekali lagi katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, oh, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa kami. Mari semuanya, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami percaya Yesus, bahwa Engkau telah hidup bagi kami semua, untuk menebus setiap kami Tuhan. Mari semuanya, mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Ku tak gentar, karena ku tahu Yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, ada hari esok. Kau yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi
sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Siap merayakan kebangkitan Tuhan kita. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Kita rayakan sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Kami mau rayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Sebab Dia telah bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yang merayakan kebangkitan Tuhan katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian siapa? Oleh kesaksian kita. Siapa yang kita kalahkan? Iblis dikalahkan. Yes. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekali lagi. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekali lagi. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Umat yang ditebus Tuhan, kasih sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali.
menaklukkan seluruh hidup kami Tuhan. Amin. Tangan-Tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, hormat Tuhanku tinggikan yang bangkit. Kau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Mulia dan luhur menghormat bagiku. Maka jiwa kami, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari yang rindu angkat tangan, kita menyembah Tuhan bersama. Segala puji bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Kebangkitan-Mu membebaskan setiap kami Tuhan. Engkau Yesus yang menang atas maut. Namamu Yesus. Engkau berkuasa dan kehidupan kami Tuhan. Amin.
karena salibmu. Hati lebih tinggi buat Tuhan. Kita bagi berdiri bersama-sama. Amin. Sebab karena salibmu Tuhan, kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu. Ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya ada mujizat Tuhan. Kami percaya ada kebangkitan Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Come on. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai. Sambut Raja dari segala Raja. Sambut Raja yang sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Karena Engkau hidup, kami mempunyai hari esok. Karena Engkau hidup, kami punya kemenangan. Karena Engkau hidup, kami tidak perlu takut apa-apa lagi. Terima kasih kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami tidak hanya datang dalam gedung, kami tidak hanya datang beribadah. Kami sedang berada dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Engkau adalah firman Allah yang hidup. Engkau berfirman dalam hidup kami. Dan apa yang Kau katakan adalah kehidupan yang membangkitkan kami. Berbicaralah pada kami Tuhan. Kami hanya hidup dari perkataan. Terima kasih Tuhan, ada kehidupan yang saat ini Engkau mengisi kehidupan kami. Roh Kudus, bekerjalah dengan bebas. Roh Kudus, Engkau mengerti setiap hati kami. Engkau melihat setiap kehidupan kami. Dan Kamu punya perkataan yang spesifik bagi setiap kami. Roh Kudus, bangkitkan kami bersama-sama dengan Kristus. Waktu yang berharga ini, bekerjalah dengan bebas Tuhan. Kau begitu mengasihi jemaat-Mu. Kau begitu mengasihi kami. Kami tidak merasa jauh daripada-Mu. Engkau tidak bela-bela untuk mati dan melewati semuanya. Hanya supaya kami hanya datang menyembah. Tapi Engkau ingin kami mengalami-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati dalam hadirat Tuhan berkata. Amin. Beri tepuk tangan pada Dia sekali lagi. Oh, katakan Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Dan juga beri apresiasi dan terima kasih pada tim ini. Mereka dari jam 4 pagi sudah di sini, saudara. Jadi pas kita masih mimpi, mereka sudah di sini, artinya bangunnya mungkin jam 2. Sekali lagi beri apresiasi pada mereka. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, thank you. Kita akan worship sama-sama lagi.
Saya sangat excited, izinkan saya untuk berkata dulu sewaktu saya persiapkan firman ini, saya yang dapat berkat duluan. Jadi kalau saya agak excited, maafkan saya. Kalau saya agak semangat, maafkan saya juga. Tapi saya percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya bekerja satu kali, saudara. Karena hari ini kita akan berbicara dan kita akan menerima kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan bukan hanya dipakai satu kali waktu bangkitkan Yesus. Kuasa kebangkitan juga bukan dipakai nanti pada saat kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Tapi Tuhan ingin kita mengalami kuasa kebangkitannya setiap hari dalam setiap keadaan. Amin. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengalaminya? Pertanyaannya adalah apakah Anda sudah tercebur, tenggelam, basah penuh di dalam kolam kuasa kebangkitan Kristus. Ini yang banyak yang belum alami. Berbicara tentang kebangkitan, saya menemukan satu kesaksian yang luar biasa oleh seorang pakar penyelidikan hukum yang bernama Dr. Simon Greenleaf. Simon Greenleaf adalah salah satu pendiri daripada Harvard Law School, sekolah hukum yang paling terkemuka di dunia, di Universitas Harvard di Boston, Massachusetts, Amerika. Dan dia adalah penulis otoritatif dari pedoman metode menyelidiki bukti-bukti yang dipakai di dalam pengadilan. Dan bukunya bervolume-volume tentang bagaimana membuktikan satu bukti itu bisa menjadi bukti dalam pengadilan, ini benar-benar bukti atau ini abal-abal. Dan sampai hari ini sejak dia menuliskan, setiap pengacara, setiap advokat, setiap hakim di Amerika Serikat masih memakai bukunya. Dan juga setiap advokat hakim dari negara-negara yang menganut sistem hukum common law, yaitu di bawah sistem hukum yang dimulai di Inggris. Dan sebagai pakar hukum, Dr. Greenfield tidak main perasaan. Dia tidak menilai kebenaran dengan perasaan, tapi dia memakai bukti, apa yang bukti katakan. Dan dengan tidak percaya, dengan skeptis, dia menyelidiki kebangkitan Yesus. Dengan memakai semua cara-cara pembuktian yang paling standarnya paling tinggi. Dan jika salah tidak layak untuk masuk menjadi kasus dalam pengadilan. Dan dia selidiki kebangkitan Yesus. Dan ini yang dia katakan setelah menyelidiki kebangkitan Yesus. Sesuai proses penyelidikan bukti yang dapat diterima secara hukum di pengadilan. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus mengandung jauh lebih banyak unsur bukti historis yang otentik daripada banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang lain. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Iman kita bukan abal-abal. Iman kita bukan kepercayaan yang buta. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus lebih bisa dibuktikan daripada banyak kejadian peristiwa sejarah yang lain. Tapi lebih daripada bukti bahwa kebangkitan Yesus fakta, yang lebih luar biasa lagi, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan kuasa untuk setiap kebangkitan setelah dia bangkit. Ada amin? Termasuk kebangkitan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah penentu. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah acuan bagaimana kita akan bangkit. Dia bangkit bukan hanya dengan tubuh supernatural, tapi dia bangkit dengan tubuh natural. Apa artinya tubuh natural? Kalau dicubit masih berasa. Dan jika dia bangkit dengan tubuh supernatural dan natural secara sempurna, Anda dengan saya tidak hanya bangkit secara konsep, kita akan bangkit dari kematian dengan tubuh yang sempurna di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam kebangkitan. Ada amin? Mari kita kembali pada apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya akan baca dari Matius 28. Kita arahkan kamera hati kita dan pikiran kita pada kejadian itu, pagi hari itu. The days of resurrection. Saya akan baca dari bahasa Indonesia sehari-hari, lebih singkat. Ketika hari Sabat sudah lewat, pada hari Minggu pagi-pagi sekali, dari kitab Matius 28, 1-8,
Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi melihat kuburan itu. Perhatikan ini, tiba-tiba di ayat kedua. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat turun dari surga lalu menggulingkan batu penutup itu dan duduk di atasnya. Wajah malaikat itu seperti kilat dan pakaiannya putih sekali. Tentara pengawal yang menjaga di situ begitu ketakutan sampai mereka gemetar. Dan menjadi seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah takut. Aku tahu sekalian mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Mari lihat tempatnya ia dibaringkan. Dan sekarang, pergilah cepat-cepat, beritahukanlah kepada pengikut-pengikutnya, ia sudah bangkit dan sekarang ia pergi lebih dahulu dari kalian ke Galilea. Di sana kalian akan melihat dia. Ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu. Cepat-cepat wanita itu meninggalkan kuburan itu dengan perasaan takut bercampur gembira. Ini namanya nano-nano. Masih ada nggak sih permen nano-nano? Tapi itulah perjalanan orang Kristen. Takut bercampur gembira. Mereka berlari-lari untuk memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikut Yesus. Amin. Sadarkah Anda ada sesuatu yang sangat janggal di dalam pembacaan ini? Anda sadar? Mungkin kita hanya baca dan kita biarin lewat. Kita juga sudah terbiasa batu yang terguling dan lain-lain. Sadarkah Anda ada sesuatu yang sangat janggal waktu gempa bumi itu terjadi? Siapa yang sadar itu? Siapa yang melihat sesuatu yang unik? Sesuatu yang luar biasa. Ini yang membuat saya waktu persiapan teriak dan menangis. Bukannya saya nggak pernah tahu, tapi saya lupa dan saya diingatkan kembali. Sadarkah Anda bahwa pada waktu batunya diguling, Tuhan Yesus sudah nggak ada di dalam? Sadarkah Anda, batu itu bukanlah penahan Tuhan Yesus? Sadarkah Anda kebangkitan Yesus tidak dapat ditahan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini? Ada amin tempat ini? Sadarkah Anda kebangkitan itu mempunyai kuasa yang lebih daripada segala hukum di dalam dunia ini? Dari segala keadaan dalam dunia ini, dari segala otoritas dari dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, beri tepuk tangan pada Tuhan. Tapi itu bukan yang membuat saya teriak. Itu yang bukan bikin saya happy, karena itu memang sudah happy banget. Tapi yang bikin saya mau nangis juga adalah saya menyadari ternyata batu itu, malaikat itu turun dan gulingkan batu dan duduk di atasnya. Itu bukan untuk Tuhan Yesus. Malaikat itu gulingkan batu, itu untuk kita. Yesus nggak perlu malaikat gulingkan batu. Kita yang perlu lihat kuburan yang kosong itu. Oleh karena itu batu itu harus digulingkan. Ada amin, beri tepuk tangan pada Tuhan. Dengan kata lain, kebangkitan Tuhan bukan kebutuhan Tuhan. Dia bangkit atau tidak bangkit dari kematian tidak ada masalah. Dia hidup selama-lamanya dan dia ada sebelum semua ada. Dia adalah ada itu. Kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk kita. Untuk kita hidupi, untuk kita alami. Amin. Tuhan tidak bangkit pun saya percaya dia tetap Tuhan. Tapi dia bangkit. Karena dia mementingkan kita. Come on, beri tepuk tangan jika Anda mulai menyadari itu. Batu itu bukan untuk dia. Batu itu untuk kita. Katakan pada kiri kanan, batu itu untuk kamu, untuk aku. Amin. Efesus pasal 1 ayat 18-20 berkata ini. Karena itu, Paulus berkata ini, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya memohon agar Allah membuka pikiranmu sehingga jadi terang. Terang, seperti kuburan dibuka jadi terang. Supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Allah yang memanggil kalian. Juga supaya kalian tahu, katakan tahu. Tahu lawannya tidak tahu.
Betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Allah bagi umatnya. Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di luar kita atau di dalam kita? Di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus. Itu kuasa kebangkitan dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga. Hari ini apakah ada yang sudah mati dalam hidupmu? Karena lawan kebangkitan adalah kematian. Apakah kehidupanmu sudah hampir mati kekuatan? Anda sudah hampir kehabisan kekuatan. Pernikahanmu sudah hampir mati juga, hubungan yang kau bina, bisnismu sudah hampir mati, cita-citamu sudah hampir mati, bahkan badanmu juga sedang sakit dengan sakit sangat berat hari ini. Saudara, manusia hanya dapat berusaha sebaik-baiknya untuk mempertahankan apa yang ada, tapi hanya Tuhan yang dapat membangkitkan yang sudah mati. Ada amin. Dan kuasa kebangkitan Yesus lebih besar dari segala keadaan dan persoalan yang kita hadapi. Ada amin. Tapi yang luar biasa bagi Anda hari ini, karena kita harus tahu itu, kuasa itu tersedia bagi kita. Dan Tuhan ingin kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Beri tepuk tangan pada Dia. Injil mencatat setelah Yesus bangkit, Dia kurang lebih ada 8 percakapan. Mungkin dari 8 sampai 10 percakapan, tapi yang saya temukan sekitar 8 percakapan dengan para pengikutnya setelah Dia bangkit. Saudara, jika Anda ingin tahu sesuatu tentang keadaan di luar negeri, Anda harus tanya pada orang yang barusan dari tempat itu di luar negeri. Teman saya baru dari Dubai, jadi saya tanya sama dia, Dubai gimana sekarang? Begitu pula Yesus baru bangkit. Dan saat Dia berbicara setelah kebangkitannya, Dia sedang membawa semua yang terjadi setelah kebangkitannya dan kuasa dalam setiap perkataannya. Ada amin? Itu terjadi. Setiap percakapan dengan murid-murid di saat itu adalah percakapan yang juga mewakili kuasa Tuhan, membawa kuasa kebangkitan. Ada amin? Dan percakapan itu bukan hanya untuk murid-murid pada saat itu, tapi percakapan Yesus ini dia katakan, saya menyadari sewaktu saya pelajari perkataan itu, 8 perkataan Yesus setelah Dia bangkit. Ternyata perkataan itu juga Dia tujukan kepada murid-murid Dia saat ini. Siapa murid-murid Dia saat ini? You and me, kita semuanya. Ada amin? Mari kita lihat, tapi sebelum kita lihat perkataan Yesus, ada 3 jenis murid-murid pada saat Tuhan Yesus. Bukan 3 jenis, sebenarnya lebih daripada 3, tapi akhirnya orang-orang itu saya kelompokkan menjadi 3 jenis. Dan 3 jenis kelompok orang yang berbicara pada Yesus setelah Dia bangkit juga mewakili keadaan kita hari ini, mewakili pergumulan kita hari ini, mewakili pengalaman kita dalam hidup dan mengalami berjalan dengan Tuhan hari ini. Yang pertama adalah Maria Magdalena dan para wanita yang ke kubur itu. Mereka datang dengan rasa sedih, rasa berduka, mereka datang dengan takut, mereka datang kebingungan, mereka merasa kehilangan arah, mereka mencari-cari pengharapan. Apakah Anda seperti mereka? Saya tahu Anda yang mengalami, Anda merasa cemas hari-hari ini, hidup Anda merasa tidak pasti karena Anda dikelilingi oleh hal-hal yang tidak jelas, dan Anda memikul beban yang berat. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah Rasul Thomas, dan juga 2 murid Yesus yang berjalan dengan Dia dari Emmaus. Mereka adalah orang-orang yang bergumul dengan keraguan. Mereka sedang mencari-cari bukti apa masih bisa percaya Yesus atau enggak, karena mereka kecewa. Karena mereka bingung dengan apa yang sedang terjadi dan mereka mulai meragukan Tuhan. Saya tahu di sini banyak juga yang bertanya saat ini dan Anda di rumah, di mana Tuhan di tengah-tengah penderitaanku? Kenapa orang baik harus menderita? Mungkin Anda sedang meragukan Tuhan karena doa Anda tidak terjawab. Anda sudah capek berdoa. Mungkin Anda sedang meragukan Tuhan karena orang Kristen menyakiti engkau, gereja membuat engkau siak. Tapi Tuhan mengerti bahwa engkau sedang ragu dengan Dia. Yang ketiga adalah Petrus dan para murid pengikut Yesus. Mereka adalah orang-orang yang merasa gagal pada saat Yesus bangkit. Petrus saking merasa gagalnya, dia sudah
ingin meletakkan jabatan sebagai rasul. Dia mau kembali jadi nelayan. Mereka kembali pada hidup mereka yang lama. Mereka sudah bilang forget about Jesus. Tidak punya masa depan lagi. Setiap kelompok ini mewakili kondisi kita saat ini. Tapi kabar baik bagi kita hari ini adalah Tuhan peduli. Tuhan mengerti semua yang kita hadapi. Amin. Dan dari semua percakapan yang dia cakapkan dengan mereka, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan ada 3 hal dari 8 itu yang hari ini saya akan bagikan. Dari 8 saya dapat menyimpulkan menjadi 3 hal yang utama dari pembicaraan Yesus. Dan apa yang Yesus katakan, Yesus juga katakan kepada kita hari ini. Karena perkataan itu akan memberi kita kuasa dan mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Nah, amin tempat ini? Siap mengalami perkataan kuasa kebangkitan Yesus? Saya kurang dengar. Siap atau tidak? Siap. Beri tepuk tangan pada Tuhan dulu. Yang pertama, Yesus berbicara kepada ketakutan kita. Matius 28 ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka apa? Don't be afraid, do not fear. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh ketakutan. Kita takut gagal, kita takut tertolak, kita takut gempa bumi, kita takut sakit, kita takut hal-hal yang tidak pasti, dan yang paling pasti satu yang kita paling takut, kita takut kematian. Yang luar biasa di sini adalah Yesus kita tidak berkelit. Dia tidak menghindari hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Dia tidak melarikan diri, dia tidak menolak dengan halus, tapi dia berdiri dan berkata kepada ketakutan kita bahwa aku telah bangkit dari kematian. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kematian pun tidak ada dampaknya bagi engkau di dalam kekekalan jika engkau percaya pada Kristus. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan apa saudara? Mati selama-lamanya. The difference maker yang membuat perbedaan besar hari ini adalah percayakah engkau akan hal ini? Kebangkitan Kristus, game changer. Merubah cara kita menghadapi kematian. Dalam Kristus, kematian bukan lagi musuh yang terbesar. Saya nggak punya banyak waktu, tapi saya barusan lihat dokumentari tentang Qing Shi Huangdi, the first emperor of China yang menguasai begitu banyak. Waktu dia mati, dia ingin pastikan bahwa semua yang dia punya di dunia ini dia bawa ke akhirat. Dia bikin semuanya, dia bikin tentaranya, dia bikin istananya, dia bikin, sampai hari ini bikinan dia itu seperti satu bukit yang tidak ada orang yang berani buka. Karena dia takut mati, dia mau hidup terus. Yesus tidak takut mati, karena Yesus sudah kalahkan kematian. Dan karena kita di dalam Kristus, kematian bukan lagi musuh kita. Kematian adalah teman kita. Hah? Yes. Kematian adalah teman kita. Karena kematian saat ini adalah permulaan kita mengalami hidup kemenangan bersama Kristus. Dan setelah itu kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Selama kita hidup, kita akan tetap dan terus menghadapi intimidasi dan rasa takut. Tapi bersama dengan Kristus, amin, kita tidak perlu lagi diperbudak oleh ketakutan. Walaupun intimidasi itu akan terus datang, tapi Anda tidak perlu lagi mengaku kalah akan intimidasi itu. Karena Tuhan Yesus adalah milik kita. Dan Dia berkata hari ini, jangan takut. Mari kita katakan bersama, ikuti saya. Aku tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Karena Dia hidup, aku tidak takut hadapi hari esok. Beri tepuk tangan pada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berbicara kepada keraguan kita dan kepada ketidakpercayaan kita. Saudara, satu hal tentang kebangkitan Kristus yang Tuhan rindu kita alami. Tuhan ingin kita punya kuasa kebangkitan supaya
kita punya harapan walaupun belum mempunyai semua jawaban. Tuhan ingin kita mengalami kuasa kebangkitan dan memiliki kuasa kebangkitan supaya kita tetap punya harapan dan kita tidak KO pada saat kita belum punya semua jawaban yang kita cari dalam hidup kita. Ini adalah lawan dari iblis. Iblis akan menebar keraguan. Iblis akan memberi opini sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan iman Anda sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Tapi-nya banyak. But. Kita hidup di dalam dunia yang memuji orang yang gak gampang percaya. Kita bilang orang itu logis. Kita bilang orang itu bijak. Kita bilang orang itu cerdik. Tapi Tuhan tidak terlalu kagum dengan orang yang tidak gampang percaya. Ada amin? Apalagi kepada Dia. Tuhan berkata di Yohanes pasal 20 ayat 29b, saya hanya bacakan bagian B. Ini sebaliknya yang Tuhan Yesus katakan apa? Mari kita baca bersama. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Masalahnya adalah bukan dibenarkan atau tidak, tahu atau tidak tahu. Masalahnya adalah apakah engkau punya bahagia dari Tuhan. Jika engkau tahu, mungkin apa yang seharusnya engkau tidak tahu. Banyak yang daripada kita pengen tahu, sebenarnya yang kita pengen tahu tidak ada gunanya bagi kita. Tuhan ingin kita bahagia. Tuhan ingin kita punya apa? Shalom. Ada amin? Kabar baik bagi kita adalah ini. Tuhan tidak menolak orang-orang yang ragu. Dia malah mendekati orang-orang yang ragu. Saya tahu banyak daripada Anda malas mengabarkan Injil. Malas cerita pada Tuhan tentang Tuhan Yesus bagi banyak orang. Mengapa? Karena Anda malas diajak debat. Anda malas diajakin untuk gini. Anda malas semuanya itu. Anda merasa tidak mampu, Anda merasa tidak kompeten, Anda juga tidak punya waktu. Tapi Tuhan tidak anti orang ragu. Tuhan mendekati orang yang ragu. Ada amin? Thomas ragu. Tuhan samperin dia. Lihat tanganku, lihat badanku. Dan setelah Thomas melihat, dia menjadi percaya dan dia berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan. Sewaktu dua orang yang berjalan dari Emmaus itu, mereka sedang kecewa, mereka mulai meragukan Tuhan Yesus. Di Lukas pasal 24-26 di bahasa Indonesia sehari-hari katakan, mereka melihat Yesus, tunjukkan ayatnya. Mereka melihat Yesus, matanya lihat Yesus. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal Dia. Mungkin Anda tidak seperti Thomas, tapi banyak daripada kita seperti mereka ini loh. Mereka lihat Yesus, tapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenal Dia. Magdalena melihat Yesus. Dia kira Yesus tukang kebun. Padahal Yesus sudah bangkit dengan tubuh kebangkitannya. Jangan-jangan Yesus sudah berjalan di depanmu dan duduk di sebelahmu, tapi engkau tidak melihat Dia. Karena ada sesuatu yang membuat engkau tidak kenal Dia. Karena engkau telah membuat keputusan, sampai aku masukkan jari, aku tidak akan percaya Dia sanggup untuk membelaku, memberiku kehidupan, dan membuat aku mengalami kemenangan. Hari ini banyak yang nggak bisa kenali Yesus karena nggak percaya. Tapi ini yang terjadi, izinkan Yesus lakukan seperti pada orang Emmaus itu. Dia berjalan dan dia mengisi orang itu dengan firman. Orang-orang itu, dia membagikan firman jika Anda membaca. Dan apa yang terjadi tanpa mereka sadari, mereka mengaku gini, pantesan waktu kita sadar Dia Yesus, kita mulai tahu ternyata hati kita yang beku itu, hati kita yang tidak percaya itu berkobar-kobar. Saya berdoa hari ini, engkau mengalami Tuhan dan hatimu berkobar-kobar karena ada kuasa kebangkitan dalam Kristus. Ada amin. Kemenangan kita bukan seberapa banyak kita dapat bertanya, tapi seberapa mau kita percaya. Katakan, seberapa mau aku percaya. Ada amin? Saat kita percaya,
Saya menantang Anda untuk berkata-kata pada saya 5 tahun lagi. Semua pertanyaanmu yang kelihatannya seperti gunung hari ini. Karena engkau percaya pada Kristus, akhirnya semuanya itu jadi tidak ada artinya. Semuanya itu jadi kecil dan yang Anda rasakan adalah hati Anda berkobar-kobar karena Tuhan membela Anda. Beri tepuk tangan pada Dia. Masih bersama dengan saya yang terakhir ini. Yang terakhir Yesus berbicara kepada masa depanmu dan kepada rencananya bagi kehidupanmu. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata seperti ini. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Mari kita baca bersama deh. 2 Korintus 5:17. Bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu versi lain satu-satunya yang saya punyai. Orang yang sudah bersatu, mari kita baca. 1, 2, 3. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Menjadi apa? Manusia baru sama sekali. Bukan hanya manusia baru, tapi sama sekali. Artinya bukannya new, tapi altogether, totally 100% guaranteed, brand new, totally grass, nomor perdana. Ada amin? Yang bersama dengan Kristus menjadi apa? Baru sama sekali, amin. Yang lama sudah apa, masih ada? Tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Saya percaya jika hari ini engkau memberikan dirimu dibaptis, jika engkau percaya Tuhan Yesus, ini akan terjadi. Semuanya menjadi baru. Sehabis ini saya akan membaptis 2 orang. Jika Anda mau join, saya baptis sekalian. Saya nggak makan siang dulu, tapi saya baptis Anda dulu, baru saya makan siang. Supaya Anda jadi baru. Ada amin? Yang mau, join me later. Di lantai berapa ya? Lantai 6 kalau nggak salah. Lantai 6 nggak ada tempat baptisnya. Oke. 2 Korintus 5:17, kita jadi baru. Kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, ini yang kita harus ingat. Mengapa Tuhan Yesus bangkit? Kebangkitan Tuhan Yesus bukan supaya kita dapat kembali kepada hidup kita yang lama. Kebangkitan Yesus bukan supaya kita kembali pada hidup kita yang lama. Hidup kita yang kita sukai. Oh, aku sudah diampuni. Oke, dugem lagi deh. Saat ini aku dugem dalam kasih karunia. Karena kan Tuhan Yesus ampuni semua dosa aku dan selamanya Dia mengampuni. Dugem lagi, berbohong lagi, menipu lagi. Lakukan apapun yang aku ingin lakukan. Tuhan tidak bangkit supaya kita kembali pada hidup kita yang lama. Tuhan bangkit supaya hidup kita dikasih yang baru. Ada amin? Brand new life. Tuhan tahu, kalau Dia tidak memberi kita amanat, kita ini loh orang Kristen yang paling anti amanat agung. Jika ada satu hal yang kita tidak lakukan untuk Yesus, kita tidak lakukan apa yang Yesus perintahkan dalam amanat agungnya. Memuridkan, memberitakan Injil, memberitakan Kristus, menyatakan Kristus. Tapi Tuhan tahu ini yang terakhir ada hubungannya dengan amanat agung. Tuhan memberi kita amanat agung, perintah terakhir. Karena Dia tahu, kalau Dia tidak beri kita perintah akhir yang dari kebangkitannya, kita akan selalu kembali pada hidup kita yang lama. Dia lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Sebelum Petrus menerima amanat agung, what did he do? Dia kembali mancing. Dia meninggalkan kerasulannya. Padahal dia sudah jalan di air loh. Siapa yang terakhir jalan di air tempat ini? Siapa yang terakhir kelelep di air di sini? Lebih banyak kelelep daripada jalan di atas air. Dia terakhir sudah jalan di air tapi dia nyerah. Dia terakhir lihat netsnya dia, jalannya begitu penuh dengan ikan. Tapi dia juga nyerah. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Yang bikin lebih buruk lagi, waktu dia kembali pada kehidupan lama, dia ajak murid-murid lain kembali juga. Banyak orang Kristen hari ini, Anda tidak alami kuasa kebangkitan. Karena Anda hanya mau menerima enaknya, Anda tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupanmu. Tuhan memberi kita sesuatu perintah, bukan karena Dia kurang tenaga kerja. Bukan karena SDM di surga kemahalan. Harus bayar pajak, PPH, dan lain-lain. Tuhan memberi kita perintah
Karena ada sesuatu yang luar biasa di dalam perintah Tuhan. Yang pertama, perintah Tuhan itu memberi kita hidup yang baru. Ada amin? Perintah Tuhan itu membawa kita meninggalkan yang lama. Itu sebabnya, itulah yang terakhir yang dia lakukan sebelum dia naik. Amin. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kita tahu semuanya ini karena setelah kebangkitan akan ada pengutusan. This is what he says. Yesus mendekati mereka dan apa? Berkata, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah apa? Diserahkan kepadaku. But the beautiful part is that power. Kuasa itu dia nggak mau simpan sendiri. Justru dia kasih kita kerjaan, dia kasih kita perintah supaya kuasa itu dipakai. Amin. Sebab itu, karena semua kuasa sudah dipunyai Yesus, pergilah, get out. Keluar daripada zona nyamanmu, keluar dari kemalasanmu, keluar daripada ketidakpedulianmu kepada orang lain. Keluar dari egoismemu kepada segala bangsa di seluruh dunia. Jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Bagaimana jadikan orang jadi pengikut Yesus? Hidup kita menceritakan Yesus. Jika engkau ingin mengindonesiakan orang lain, hal pertama yang engkau harus tunjukkan adalah engkau jagoan sepak bola. Setelah engkau jagoan sepak bola, tim Indonesia jadi bagus, semua orang mau jadi orang Indonesia. Enggak, aku hanya main-main. Karena saya nonton 5-1 waktu barusan di Sydney kalah Indonesia. Jika kau ingin mengindonesiakan orang seluruh dunia, ajak makan Indomie dan tunjukin Anda suka banget makannya. Setelah itu hati mereka akan jadi merah dan putih. Jika Anda ingin memuridkan orang dalam Kristus, tunjukkan hidupmu itu penuh dengan Kristus. Ada amin dalam nama Yesus. Itu yang Tuhan maksud. Tidak melulu Anda bawa traktat, teleponin orang, dan bisa dilakukan itu. Tapi lebih daripada itu, biar kita menceritakan Kristus. Jadikanlah mereka pengikut-pengikutku. Jika engkau ingin jadikan orang pengikut, engkau mengikuti dulu. Baptiskanlah mereka dengan menyebut, bukan nama gereja, tapi nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Ajarkan mereka menaati. Anda tidak dapat mengajar kalau Anda tidak mengetahui dan menghidupi. Menaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan ingatlah, aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Saudara, amanat Tuhan, ini formulanya. Ini formulanya, tunjukkan formulanya. Mengalami kuasa Tuhan itu. Mana formulanya? Kemarin saya lihat slide-nya dibuat. Nah itu dia. Amanat Tuhan itu adalah hasilnya ini. Hidup baru dan kuasa yang baru. Ada amin? No job, no authority. No job, no description of life and position. Amanat Tuhan akan selalu diikuti dengan hidup yang baru dan kuasa yang baru. Pantasan hidup Anda tidak pernah baru. Karena kita lupa untuk mengaktifasikan kuasa kebangkitan, kita hidup dalam amanat. Ada amin? Pengutusan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu membawa kita mengalami masa depan yang baru. Karena masa depan kita diberikan yang baru, identitas kita juga jadi baru. Ada amin? Petrus yang menyangkal Yesus, ada gereja yang di atasnya dikasih ayam, betul kan? Karena mengingatkan semua orang percaya, hei jangan menyangkal Yesus. Itu bikin orang bete kalau ke gereja. Lebih baik kalau di atasnya dikasih salib gitu. Jadi Yesus mengampuni yang menyangkali dia dan memberi kehidupan yang baru. Nah, saya nggak protes, saya nggak mengkritik, saya hanya ini nggak tahu dari mana datangnya, minta maaf jika gereja Anda ada ayam di atasnya. Karena setelah ayam berkokok, Tuhan Yesus mengampuni. Petrus yang menyangkal Yesus, akhirnya menjadi rasul yang dipakai luar biasa. Para murid yang ketakutan bersembunyi dalam ruangan, menjadi saksi yang berani dan penuh dengan kuasa. Ada amin. Bahkan Thomas yang awalnya begitu meragukan, akhirnya tidak ada orang yang bisa membuat dia berhenti berbicara. Dia pergi ke India dan dia hanya dapat dibungkam pada saat dia dibunuh mati martir di India. Sesuatu terjadi pada saat kita masuk dalam pengutusan Tuhan. Kita punya masa depan yang
Baru dalam Kristus. Siapa yang ingin ada masa depan yang baru dalam kehidupanmu? Ada, amin. Lakukan perintah Tuhan. Kedua, pengutusan dan panggilan Tuhan itu merubah kita dan membawa kuasa Tuhan. Dari orang putus asa, akhirnya menjadi orang yang penuh iman. Dari orang yang takut, akhirnya menjadi orang yang berani dan mengasihi. Dari orang yang egois, hidupmu tidak bawa keuntungan bagi orang lain, bikin orang semua sulit. Akhirnya menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin tempat ini. Dan yang paling penting lagi, Yesus berkata, aku akan selalu menyertaimu. Artinya ini, amanat Tuhan akan selalu disertai dengan hadirat Tuhan. Jika Anda ingin hadirat Tuhan memenuhi pernikahanmu, hadirat Tuhan memenuhi pekerjaanmu, hadirat Tuhan memenuhi bisnismu, hadirat Tuhan memenuhi tempat engkau belajar, engkau sekolah, engkau pacaran, engkau lakukan semuanya. Bawa amanat Tuhan di tengah-tengah itu. Jangan lupa Tuhan dan apa yang Dia ingin Anda lakukan untuk memuridkan, menyatakan Dia. Bahkan di dalam semua yang engkau lakukan. Ada amin tempat ini. Dan Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan membuat kita tidak bingung pada saat kita tidak mempunyai jalan keluar. Saya ingin akhiri dengan ucapan ini. Perbedaan dari mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya adalah seperti perbedaan dari mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya adalah seperti perbedaan antara mengenal seseorang dan menjadi seperti orang itu. Ucapan seorang hamba Tuhan besar bernama Tim Keller. Anda pilih yang mana? Hanya kenal Yesus atau menjadi seperti Yesus? Kalau Yesus dapat katakan kepada Anda hari ini, Dia rindu Anda menjadi seperti Dia. Karena banyak orang yang tidak ikut Yesus dan tidak percaya Yesus juga kenal sama Dia. Tapi hanya orang yang mengalami kuasa kebangkitan, orang yang mengasihi Dia, orang yang mempunyai kehidupan yang Dia punyai, itulah orang-orang yang menjadi seperti Dia. Ada amin tempat ini. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Tuhan memakai amanatnya. Tuhan memakai penugasannya. Oleh karena itu Dia berkata, pikulah kuk yang kuberikan, pikulah beban yang kuberikan. Karena yang aku berikan itu ringan. Yang kuberikan itu bawa damai sejahtera. Di dalam kebangkitan ada keringanan. Karena maut sudah tidak jadi bebanmu lagi. Dalam kebangkitan Anda dapat lebih daripada pemenang. Tuhan pakai perintahnya dalam hidup kita. Untuk beri kita masa depan yang baru. Ada amin? Dia memakai perintahnya untuk merubah kita jadi seperti Dia. Dia memakai perintahnya, amanatnya, supaya kita penuh dengan kebaikannya. Dan bagi orang yang mau hidup mengerjakan kehendak Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Anda hafal semuanya. Di dalam nama Yesus, Paskah ini, banyak yang belum hidup dalam kuasa kebangkitan. Banyak yang masih lebih suka tinggal di dalam liang kubur itu. Terbuka sih liangnya, tapi Anda suka di dalam. Anda masih mau tinggal di dalamnya. Anda masih suka dengan dosa. Anda masih suka dengan kemarahanmu. Anda masih menikmati kepahitan hatimu. Anda masih menikmati kemungkinan Anda dapat balas dendam. Atau Anda dapat melakukan apa yang Anda tahu Tuhan tidak katakan engkau harus lakukan. Kita masih suka tinggal dalam kubur masa lalu kita, dosa kita, ketakutan kita. Tapi Tuhan juga masih menggulingkan batu itu. Hari ini Tuhan ingin gulingkan batu-batumu. Apa batu yang Anda ingin digulingkan? Biarkan itu jadi Rolling Stones. Tuhan ingin gulingkan batu-batu. Batu kekecewaanmu, batu ketakutanmu, batu ketidakpercayaanmu, batu kemalasanmu,
batu mau untung sendirimu, batu melecehkan orang lain. Tuhan tidak anti engkau, Tuhan anti dosamu. Tuhan ingin gulingkan batu itu, karena Dia ingin beri engkau hidup yang baru di dalam Dia. Lepaskan luka hatimu, lepaskan kemarahanmu, lepaskan kepahitanmu, lepaskan egomu, lepaskan kepintaranmu yang tidak mau percaya Dia. Yang penting lagi, lepaskan kegagalanmu. Ada amin? Masa depan kita bukan karena kegagalan kita, amin? Tapi bagaimana kita mau percaya ke depan. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini. Jika Anda ingin hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, saya ingin doakan Anda mengikuti Yesus. Yang tadi yang saya minta. Yes, benar ya? Oh, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Pendetanya pelupa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita nyanyikan, jadikan itu doa kita, jadikan. Yesus selamanya Yesus. Katakan dengan segenap hatimu. Harapanku takkan hilang. Bawa hatimu sebagaimana engkau adanya. Bawa keadaanmu, bawa doamu, bawa ketidakpercayaanmu, bawa ketakutanmu. Mari nyanyikan dari awal. Dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu. Oh Yesusku. Mari nyanyikan dari awal. Mari imani setiap kata-kata dari lagu ini. Dalam segala keadaan. Katakan pada diri. Pikirkan tentang kehidupanmu, di mana engkau berada saat ini. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau masih mengalami kuasanya? Apakah ada ruangan bagi Dia dalam hidupmu? Izinkan Dia mempesona hatimu dan memberi engkau damai dan memberi engkau kesempatan yang baru. I thank you Jesus. Setiap musim kehidupan, Engkau begitu mengasihi setiap anak-anakmu di tempat ini. Hamba berdoa bagi yang lemah. Hamba berdoa bagi yang sedang mengalami banyak kesulitan, banyak tekanan. Engkau tidak akan mengecewakan mereka. Sekarang berteriaklah, katakan dengan segenap hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Percayalah ini. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Yesus. Biasanya saya mau doa panjang lebar, tapi saya mau mengajak Anda di dalam hadiratnya saat ini.
dalam kuasa kebangkitannya, because it's personal. This is about, ini adalah tentang Tuhan Yesus dan dirimu. It's about you and Jesus, tentang Anda dengan Yesus. Ada 3 hal yang kau sedang lewati, Anda sedang takut, Anda khawatir, Anda tidak percaya, dan bahkan Anda sedang hidup egois tentang dirimu, Anda sedang tahu engkau tidak melakukan apa yang Yesus ingin lakukan. Saat ini saya mengajak Anda dengan diam di tengah hadiratnya. Izinkan Roh Kudus berbicara dengan tenang di tempat ini, di mana engkau berdiri saat ini. Jangan terburu-buru. Dia ingin mengembalikan iman yang baru, seperti Yesus berbicara kepada kedua murid dari Emmaus. Dan rohmu menyala-nyala, hatimu mulai penuh dengan pengharapan yang baru. Ada iman, ada damai sejahtera yang kau sudah lama tidak rasakan. Engkau mulai dapat tersenyum. Engkau mulai dapat berkata terima kasih walaupun keadaanku tidak menentu. Tapi aku tidak akan kehilangan pengharapan dalammu. Aku tidak akan kehilangan kemenangan itu. Walaupun dunia menekan, walaupun orang-orang berpikir jahat, tapi engkau pembelaku. Tapi engkau tongkat dan gadaku. Engkau mengurapi aku. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku. Aku ingin untuk melangkah keluar dari penjara kegelapan ini. Karena aku tahu engkau telah siapkan kehidupan yang baru, yang penuh dengan kuasa kebangkitan. Ayo ambil waktu dulu. Saya beri Anda waktu. Inilah waktu engkau diurapi. Waktunya adalah. Jangan pikirkan makan siang, jangan pikirkan apapun saat ini. Pikirkan Dia. Kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus mengurapi anak-anaknya. Dia mati untuk momen ini. Dia bangkit untuk mengangkat engkau. Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi. Perubahan kehidupan terjadi. Kami berubah inside out di tempat ini. Karena Engkau yang menjamah kami. Saat kami keluar, kami dapat cerita betapa Yesus menjamah aku hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan sekarang dengan sukacita. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya. Terima kasih untuk hari kebangkitan ini. Karena ini hari kebangkitan kami Tuhan. Ternyata Engkau melakukan ini. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, katakanlah. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Come on, sekarang beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ternyata hari ini hari kebangkitan kami. Terima kasih Tuhan. Karena apa yang Kau firmankan, semua akan terjadi dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami disegarkan di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami bangkit di dalam nama-Mu. Semua yang percaya berkata, beri tepuk tangan pada dia. God bless you. Silakan duduk semuanya. Kali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Semuanya katakan, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Semua yang cinta kepada Tuhan Yesus berikan tepuk tangan hanya bagi Dia. Betapa nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang termulia. Sungguh hati kami bersuka cita, hati kami juga berkobar-kobar ya Tuhan. Karena kami telah menerima berita Injil bahwa Tuhan Yesus, Engkau bukan hanya mengalami kematian, namun Engkau juga telah bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan-Mu juga menjadi kebangkitan bagi kami semua. Dan kami mau hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Sudah selesai segala ketakutan kami. Selesai sudah segala keraguan, ketidakpercayaan kami. Dan kami juga selesai atas keegoisan hidup kami sendiri ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah berkata akan kebangkitan-Mu itu terjadi. Sehingga kami tidak perlu lagi mengalami ketakutan. Kami tidak lagi ragu. Dan kami bukannya hidup untuk diri kami sendiri. Tetapi kami mau hidup hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami dari tempat ini, kami akan membagikan kuasa kebangkitan Yesus. Kami akan bersaksi dimanapun kami berada. Lewat kehidupan kami, lewat karakter kami, lewat segala sesuatu yang terpancar melalui hidup kami. Agar banyak orang yang menerima kuasa kebangkitan Yesus juga. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekali lagi yang percaya bahwa Yesus bangkit, katakan bersama-sama. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan Bapak Ibu terkasih, saya percaya bahwa kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus sudah sungguh benar-benar bangkit. Karena itu kayaknya hari kali ini sudah benar-benar penuh ya yang datang dalam ruang ibadah ini. Bisa sekali lagi Anda mengucapkan selamat Paskah buat sebelah kiri kanan, depan belakangnya. Katakan selamat Paskah, Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Happy Passover ya, Happy Resurrection Day. Kita percaya kuasa kebangkitannya berlaku bagi setiap kehidupan saya dan Anda. Baik Bapak Ibu terkasih, sambil kita juga akan mempersiapkan diri, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan kita. Karena kita datang, kita menyembah Tuhan, dan bagian dari kita menyembah Tuhan, kita juga memberikan persembahan di hadapan Tuhan kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu, kami membawa hati kami juga datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Engkau membangkitkan pengharapan kami, Engkau membangkitkan kehidupan kami, Engkau juga memberikan hidup yang baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sekali lagi yang percaya sama-sama kita katakan amin.
Mari kita memberikan terbaik di hadapan Tuhan. Anda bisa memberikan baik secara tunai, Anda bisa masukkan amplop persembahan di dalam kantong yang sedang diedarkan, atau Anda juga bisa memberikan secara digital. Anda bisa melakukan scan kris pada barcode yang tertera di area depan duduk Anda, atau Anda juga bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang juga sudah tersedia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya juga ingin menyapa Anda semua yang mengikuti ibadah ini secara online, live streaming dari manapun Anda berada. Shalom dan biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda, dan juga selamat Paskah bagi Anda yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami juga rindu Anda pun juga suatu saat bisa hadir bersama-sama dengan kami menikmati ibadah secara tatap muka di tempat ini. Dan saya juga mengundang Anda hadir nanti sore ibadah Paskah yang kedua jam 4 di tempat ini. Jangan datang sendiri, tetapi ajaklah juga setiap rekan-rekan, saudara, keluarga, tetangga Anda datang bersama-sama kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus di tempat ini. Baik, saya juga ingin menyapa Anda semua yang datang beribadah di Gereja Mawar Syaron di tempat ini. Bapak Ibu terkasih, baik Anda yang duduk di area main hall maupun di area balkon, sekali lagi saya ingin mendengarkan kata Shalom. Ya, oke. Adakah dari antara Anda yang mungkin hari ini Anda untuk pertama kalinya baru datang beribadah di tempat ini? Mungkin Anda datang sendiri atau Anda datang diajak bersama dengan teman, Anda datang bersama dengan keluarga, ya. Karena itu kami juga ingin menyapa dan berkenalan dengan Anda. Baik, yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini untuk pertama kalinya, bisakah Anda melambaikan tangan di tempat di mana Anda duduk? Ada enggak? Ya. Ya, silakan mengangkat tangannya, melambaikan tangannya, baik yang di area balkon silakan. Ya, oke, supaya terlihat pelayan Tuhan juga akan memberikan sebuah kartu welcome home buat Anda. Bisa bangkit berdiri sebentar yang barusan mengangkat tangannya, yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Oke, silakan bangkit berdiri dan pelayan Tuhan akan memberikan kartu ini buat Anda. Oke, kita sambut kedatangan mereka pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Puji nama Tuhan. Welcome home. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Mawar Syaron di tempat ini, dan tentunya pastikan Anda sudah menerima welcome card seperti ini. Selesai dari ibadah ini, segera nanti Anda bisa menuju ke lantai 1 di area welcome lounge. Di situ Anda akan berjumpa dengan rekan-rekan yang akan menyambut kehadiran Anda. Kita akan berkenalan sejenak, dan bila memungkinkan kami juga akan mendoakan Anda. Bila Anda belum memiliki tempat secara menetap untuk beribadah di sebuah gereja lokal tertentu di kota Surabaya ini, mari bergabung bersama dengan kami supaya Anda bisa mengalami pertumbuhan iman, ya. Oke, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bagi Anda, khususnya bagi Anda yang rindu untuk memberikan diri Anda dibaptis, ya. Entahkah Anda itu sudah mulai mempersiapkan dari beberapa waktu yang lalu, atau mendadak Anda hari ini juga ingin memberikan diri dibaptis setelah mendengarkan firman Tuhan. Ada kabar baik buat Anda, karena tadi Pastor Caleb juga sudah berjanji akan membaptis Anda sebelum jam makan siang ini. Karena itu ayo berikan diri Anda untuk dibaptis. Karena itu selesai dari ibadah ini segera temui pelayan-pelayan Tuhan atau para asyir yang bertugas. Anda temui mereka, di mana tempat baptisannya. Saya mau dibaptis hari ini. Lalu kalau mungkin Anda yang merasa, aduh tapi kok saya merasa gak siap ya, saya gak bawa baju ganti, nanti pulangnya basah, bagaimana? Tenang saja, karena kami dari Gereja Mawar Syaron akan mempersiapkan baju, handuk, dan kebutuhan baptis lainnya, supaya nanti Anda pun dibaptis, ya tetap yang basah tuh hanya baju gantinya, tetapi pakaian Anda sekarang tidak akan basah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi segera berikan diri Anda untuk dibaptis bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, karena hari ini hari yang spesial, hari Paskah, memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Anda pun juga akan dibangkitkan di dalam baptisan air, bangkit bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan seluruh pengumuman informasi terkini mengenai kegiatan Gereja Mawar Syaron Anda dapat akses melalui aplikasi MyGMS. Segera install, segera masukkan di dalam handphone Anda supaya Anda bisa memperoleh update yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, all glory to the
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan all glory. Oh Jesus, oh Jesus. Oh God, to the King of Kings, we praise you. Angkat suaramu katakan all glory to God. All glory to our Lord Jesus. All glory to the King. We praise Him forever. Angkat suaramu lebih tinggi. Sekali katakan all glory to God. Di kami Tuhan. Glory to the King. We praise you. Everybody sing forever, forevermore, forevermore, forevermore. We praise you forever, forevermore, forevermore. We praise you forevermore. Haleluya, haleluya. Oleh darah anak, come on. Say. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Terus bagi nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi lebih dahsyat untuk dia. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami beruntung punya Allah seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Tuhan, biarlah peristiwa Paskah ini bukan hanya menatap kubur yang kosong. Kami hanya menatap karya-Mu yang luar biasa. Tapi kami mau berbuat sesuatu. Kami mau bangkit. Kami tidak mau hidup yang lama, yang kotor, yang najis. Kami mau hidup dalam kebenaran. Hidup menyenangkan Engkau. Hidup memuliakan Engkau. Sudah saatnya kami dewasa. Sudah saatnya kami tidak kanak-kanak rohani lagi. Sudah saatnya kami mau berubah. Sudah saatnya kami bangkit. Bangkit dari kegagalan. Bangkit dari suka sakit-sakitan. Bangkit dari pesimis. Bangkit dari pikiran yang negatif untuk kami menjadi positif. Tuhan, ubahkan kami. Biarlah kami merindukan hari-hari ini. Untuk kami banyak berdoa dan berjaga-jaga. Karena hari-hari jahat. Iblis senantiasa melemahkan iman kami. Bila mengenalkan firman, renungan firman. Iman kami bangkit, iman kami bertumbuh. Dan melalui perenungan firman.
firman Tuhan akan menjadi rema dan terjadi dan digenapi hidup kami. Silakan Tuhan, karyamu yang luar biasa. Setiap rencanamu, bahkan tadi engkau katakan sampai detail, sedetail engkau sudah merencanakan yang terbaik, yang terindah. Meskipun kami harus mulai proses, untuk iman kami semakin kuat, untuk kami memiliki tangan yang teguh, kaki yang tidak tergoyahkan, menghadapi situasi apapun, kami tidak pernah menyerah. Kami mau mempercayai hidup kami, masa depan kami keluar ke dalam tangan. Kami tidak takut hari tua, kami tidak takut orang meninggal kami. Karena kami percaya. Kami tidak takut mati, karena mati bukan akhir segala, tapi batu loncatan untuk kami sampai di Firdaus. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, berikan kami sukacita. Tidak ada lagi kegalauan, tidak ada lagi kesuaman. Kami tidak mau jadi orang bodoh lagi, dibodoh oleh dunia, tapi mau pandai oleh kuasa firman-Mu. Silakan Engkau berkarya Tuhan. Sudah boleh minta make a wish mulai Paskah ini, apa yang menjadi kebutuhanmu. Berapa banyak Tuhan akan berikan keturunan, sudah Tuhan siapkan asal engkau percaya. Berapa banyak Tuhan siapkan pasangan hidupmu yang seiman, tidak ada yang terlambat, Tuhan sediakan semua. Berapa banyak keuanganmu saat ini menipis, engkau takut bagaimana membayar uang sewa, sekarang tidak usah takut, jangan pikir itu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan katakan bersabarlah. Pada waktunya aku akan berikan. Aku tidak akan mempermalukan engkau. Jangan goyah imanmu menghadapi segala sesuatu. Jangan lihat apa yang kau memiliki. Lihatlah, aku yang punya segala sesuatu. Aku akan buktikan. Tidak hanya 2000 tahun yang lalu. Tapi setiap saat, dalam setiap aspek hidupmu. Aku selalu hadir, aku selalu berkenan, aku selalu memberkati. Apa yang kau imani, aku tidak akan mempermalukan engkau. Kebahagiaan ke Tuhan yaitu ketaatanmu, kejujuranmu, kesetiaanmu. Menanti, sehingga Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktumu. Nantikan dengan sabar. Dia akan membuat engkau berbahagia. Dia akan menjawab doa-doamu tepat pada waktunya. Katakan satu, aku siap, aku percaya Tuhan. Sakitku disembuhkan. Aku percaya keuanganku akan sehat kembali. Aku saatnya masa kekeringan akan menjadi masa kelimpahan. Aku percaya keluargaku dipulihkan, disatukan di dalam kasih. Karena hanya dekat kepada Tuhan, engkau mendapat ketenangan, engkau mendapat jaminan. Dekat, jangan menjauh. Jangan cari alternatif lain. Tapi cari Yesus. Dia selalu siap menolong saudara. Bahkan dia akan mengangkat engkau dengan tangan kanannya yang kuat. Dia memegang erat. Dia tidak izinkan iblis seperti Ayub. Nyawanya, nyawa modal milik Tuhan, tidak bisa direbut oleh iblis. Harta mungkin sesaat bisa, tapi akan dikembalikan seperti Ayub 2 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Harapanmu tidak sia-sia kepada Tuhan. Dia selalu mengasihi saudara. Untuklah Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam tubuh hatimu, terima dia. Dia akan memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, kebajikan, kemurahan, kelimpahan. Percayakan hidupmu ke dalam tanganmu. Kalau engkau percaya, engkau pulang dari tempat ini, sesuatu akan terjadi. Perubahan terjadi. Yang lebih baik, bukan lebih buruk. Asal percaya terjadi menurut imanmu. Tuhan terima kasih sekali lagi. Kami percaya. Firman ya dan amin. Terima kasih untuk fellowship indah pada pagi hari ini. Kami mau juga menikmati fellowship di rumah. Di mana kami bekerja, di mana kami kuliah, di mana kami tugas sebagai taruna, sebagai apapun, kami boleh membawa terangmu, kami membawa damai, kami mau menginjil, memenangkan jiwa-jiwa. Kami tidak egois, tidak mau untuk
semua untuk diri sendiri, tapi mau berbagi untuk orang lain. Berbagi tidak hanya dengan kasih, tapi dengan perhatian, dengan kesaksian. Apa yang kami punya, Engkau percaya kepada kami, yang bagi, dan kami percaya tidak akan habis-habisnya. Air kehidupan dan seluruh akan terus mengalir. Tidak kesudahan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Hidupmu bukan kamu lagi. Rasakan sesuatu terjadi di tempat ini. Saya rasakan hadirat Tuhan tadi kuat sekali. Berkali dia katakan hanya, katakan, aku sayang kau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Engkau bukan sebatang kara. Orang lain boleh meninggalkan engkau, tapi aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya Tuhan, urapisnya umatmu. Biarlah kasih sayang engkau lepaskan setiap saat, setiap waktu. Dengan mereka berharap mengenal engkau. Hubungan intim engkau, salib hubungan dengan Tuhan yang akrab. Hubungan dengan keluarga, dengan sesama. Sama, rata. Mampukan untuk hari depan kami boleh melihat menjadi sejati. Terima kasih Tuhan, kami berjuang juga untuk Selasa di tempat ini dipakai untuk Pasca Bamak dan TNI Polri. Biarlah suasana akrab, suasana kekeluargaan, tidak membeda-bedakan siapapun kedudukan latar belakang, tapi kami boleh merayakan dengan sukacita dan kegiatan surga. Kami percaya Tuhan, silakan Tuhan yang berkarya atas hidup kami, keluarga kami, masa depan kami dalam tangan-Mu. Dan terimalah rahmat dan anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus yang selalu akan memimpin menyertai kehidupan-Mu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Mari satu dengan lain jabat tangan. Happy Sunday, selamat hari Paskah. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Selamat Paskah.